Ketahuilah bahwa God is against you. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Allah tidak di pihakmu, kalau Allah adalah lawanmu, siapa kawanmu yang bisa menyelamatkanmu? Saya beritahu, saya coba balikkan ayat itu. Saya berdoa, saya percaya ini akan jadi berguna buat Anda. Ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kalau datang sama Tuhan, ketika kita mengaku dosa, datanglah apa adanya. Kalau kita mau mengalami penerimaan Allah, ya kan, kita butuh kasih gitulah ya. Ada orang yang kurang kasih. Kadang-kadang gelas kasih kita itu mulai menipis airnya. Ya, ada waktunya kita semua pasti merasakan kurang kasih. Jangan cari dari manusia. Datanglah ke Tuhan. Redo pernah buat lagu itu, judulnya Apa Adanya. Apa adanya datang kepadanya. Tapi kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau melihat pekerjaan Tuhan lebih besar di hidup kita, bukan sekedar diterima, kalau kita mau berbuah, kalau kita juga mau memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita, jangan datang ala kadarnya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memberkati mimpimu. Saya pernah khotbahkan ini sebelumnya dalam konteks yang berbeda. God never blesses your dream. Everyone has a dream. Lama-lama semua orang yang mimpi doang namanya daydreaming. Mimpi di siang bolong. God never blesses. Dia tidak pernah berjanji akan memberkati mimpimu. Dia memberkati benihmu. Dia memberkati usaha dan jeripayamu. Karena itu kalau datang pada Tuhan untuk bekerja sama, serahkan perbuatanmu. Jangan datang tangan hampa. Come with something to show. Apakah Jesus have created all the bread they needed to feed the 5,000? Yes, he could. But he asked for whoever had anything, any little thing. Tuhan bisa enggak menciptakan roti turun dari sorga seperti gaya mana di perjanjian lama, lalu mereka makan langsung dari rerumputan 5.000 orang itu. The same Jesus, Yesus yang sama yang menurunkan mana di perjanjian lama. Masa tidak bisa melakukan itu di bukit tersebut? Tapi Yesus tetap tanya, siapa punya sesuatu? Lalu datanglah roti boy. Bawa 5 roti dan 2 ikan, dipecah-pecahkan. Kalau Tuhan mau kerjasama di perjanjian baru ya, di perjanjian lama beda. Karena Yesus sudah tiba. Dia selalu minta apa yang bisa Anda persembahkan. Serahkan perbuatanmu. Hanya ini Tuhan, kalau nggak punya uang nggak apa-apa. Persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, kadang-kadang waktu, juga waktu maksudnya. Sebab tak ku miliki harta kekayaan, karena aku bukan konglomerat Tuhan. Tapi hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan, ala kadarku, bukan persembahanku. Pakailah hidupku, segala dan waktu, seumur hidupku. You come not empty-headed. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan. Tidak tentu bicara tentang materi atau uang. Masuk hadiratnya termasuk talenta dan bakat. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Gua gak punya talenta, aku punya kekudusan. Aku berani bayar harga. Dan jubah pujian, come with something. If you want to see a miracle, come with something. Setiap orang punya sesuatu. Orang-orang yang jarang kita hargai contohnya, yang lihat itu yang berdiri di tengah. Lihat di situ, berdiri tinggi-tinggi itu yang pakai baju hitam. Itu mempersembahkan sesuatu itu. Dari tadi kita cuma dengar khotbah, saya berkhotbah, dia berdiri stagnan di sini. Dengan kameranya, jangan pingsan. Seperti disetrap kan, pernah nggak disetrap pada waktu upacara bendera? Saya pernah, teman saya pingsan kanan kiri. Ya, saya tidak pingsan-pingsan karena saya terus alihkan perhatian dengan memperhatikan jambul guru saya. Everyone has something, he has a pair of legs, he has skill, dia punya skill, dia persembahkan. Itu kalau saya, kameranya udah goyang, saya nggak ngerti. Setiap kita punya sesuatu yang kita persembahkan. Serahkan perbuatanmu. God never blesses your dream. God never promises to bless your vision. He blesses your sweat.
Makanya saya beritahu sama anak-anak muda seperti ini, nggak usah mimpi bolong. Sekarang itu loh mulai tabung linguistic skill, belajar Chinese belajar Inggris sekarang sudah cukup umum di mana-mana, semua sekolah sekarang. Papa mamanya loh dari desa, anak-anaknya ceplos-ceplos Inggris semua. Puji Tuhan untuk edukasi atau pendidikan yang lebih baik, kurikulum yang lebih maju. Belajar sesuatu, belajar skill itu, skill ini, musik, bahasa, social skill, teknologi. Itu yang Tuhan berkati. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. And what have you done with your life? Ya, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, ini kata-kata ini di ayat 3b ini cukup tricky. Terlaksana segala rencanamu. Salah, Pastor Philip. Rencanaku loh nggak terlaksana. Apa maksudnya? Maka terlaksanalah segala rencanamu. Nggak terlaksana mungkin karena Anda lupa bagian A. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Sia-sia membangun rumah kalau bukan Tuhan membangunnya. Anda mau bangun nanti roboh juga. Mungkin karena A. Anda tidak dekat sama Tuhan. Berusaha sendiri, konyol nanti. Atau Anda bisa jadi orang yang berhasil deh dalam pekerjaan, kaya raya materi. Bolongnya di kehidupan buat apa? Seseorang memperoleh seluruh dunia kehilangan nyawa. Ya, tapi ada jawaban juga. Tapi ada pengertian yang lebih mudah dicerna. Ya, yang sifatnya sifatnya mendefinisi ulang ekspektasi kita. Apa artinya rencana kita terlaksana? Karena Alkitab menjanjikan di sini Tuhan tidak berdusta. Sebab Amsal adalah firman Allah. Maka terlaksanalah segala rencanamu itu artinya yang pertama, dalam renungan saya keluar begini. Sesuai rencana namun melampaui ekspektasi kita. Itu maksudnya terlaksanalah segala rencanamu. Ya, persis seperti yang kurencanakan, tapi melampaui ekspektasiku. Karena Tuhan itu kaya, dia tidak miskin dalam menjawab doa. He always answers your request. Jadi jangan pernah kecewa sama Tuhan. Kenapa kecewa sama Tuhan sementara Tuhan masih belum waktunya menjawabmu? Tunggu dulu, sabar dan nantikan Dia. Tidak ada Allah seperti Dia yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi satu dimensi terlaksanalah rencana kita adalah akan hasil akhirnya sesuai rencana namun melampaui ekspektasi kita. Atau tidak sesuai dengan rencana kita namun jauh lebih indah. Itu juga bisa itu artinya. Enggak seperti yang kurencanakan, tapi yang ini lebih indah daripada yang kurencanakan. Tidak persis dengan planningku, tetapi justru tidak kuduga bisa jadi seperti ini. Too good to be true, but it's true. Rasanya enggak masuk akal kalau ini yang terjadi, tapi sungguhan terjadi. Kadang-kadang kalau saya menoleh ke belakang ya, semua perkara besar dan indah dalam kehidupan saya, satu persatu itu tidak sesuai rencana saya loh. Ya, keluarga saya hari ini, saya ketemu istri, ministry, saya tidak pernah membayangkan pelayanan saya nanti ke bangsa-bangsa. Saya pikir-pikir lagi, benar loh Tuhan, ayat ini digenapi namun tidak seperti yang aku kira. Terlaksana segala rencanaku, yang kurencanakan kau lampaui ekspektasiku. Bahkan yang belum kulihat dengan mata dan belum kudengar dengan telinga, telah kau sediakan bagiku yang tidak sesuai dengan planningku. Ternyata yang terjadi jauh lebih indah. Untung aku tidak ngikut rencanaku dan tidak paksakan kehendakku. Sebab yang terjadi sekarang melebihi yang kubayangkan. Demikian lebih tinggi jalanmu dari jalanku, rancanganmu lebih tinggi dari rancanganku. Percayalah Tuhan. Kasih tepuk tangan Tuhan. Nah sekarang kita masuk ke rancangan Tuhan. Ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail because Jesus never fails. Terjemahnya gini, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Tahu lagu itu kan? Lagu lama. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya yang bisa sama-sama. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah,
puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Teng 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 teng. Saya masih ingat arrangementnya kok, zaman jadul. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. He never fails. Ayat ini bicara tentang Yesus, kita nggak pernah gagal. Tuhan membuat semua untuk tujuannya Dia. Cuman sekarang Anda tinggal tentukan dadu Anda jatuh ke sisi mana. Orang fasik dibuat untuk hari malapetaka. Nggak usah disebut deh, orang benar udah jelas kemana. Ada dua rancangan Tuhan yang pasti menuju ke satu rencana. Let me tell you, rencana dan rancangan bedanya apa? Rencana itu blueprint fix jangka panjang. You memutar kemanapun juga kalau pasang GPS-nya itu Tuhan. Ya, kalau Anda mungkin tidak tahu namanya apa, saya tidak mau nyebut lagi nanti salah, nanti ditertawai karena saya memang gagap teknologi. Dulu saya salah sebut, saya bilang itu Google Drive. Ternyata maksud saya Waze. Kalau kita salah, kalau bahasa Inggrisnya kan gini, kita bisa pilih suara laki atau perempuan kan, recalculating, dikalkulasi lagi, kita masuk lagi jalan tikus atau jalan tol, kita akan ke tujuan. Memang kalau kita salah terus, maka Waze harus menciptakan rancangan-rancangan baru. Rencananya adalah ke gereja. Tapi kalau kita kesasar melulu, gereja yang harusnya 10 menit, bisa 10 jam juga dia akan telateni. Tapi Tuhan itu sabar. Dia akan telateni kita dengan rancangan-rancangan. Jadi jangan pernah takut salah dalam mencoba. Tuhan akan arahkan, kalau hidupmu berserah, Anda akan sampai ke tujuan. Cuman juga jangan dablek jadi orang. Jangan jadi seperti keledai atau begal kalau tidak dikasih tali les dan kekang, Anda tidak akan datang mendekat. Nanti muter-muter di padang gurun, padahal 4 minggu bisa masuk ke tanah Kanaan. Mereka 40 tahun juga nggak melebu-melebu. Mereka gagal di rancangan. Tuhan punya rencana. Tuhan udah bilang sama Musa, masuk ke tanah perjanjian. Coba bedakan antara rencana dan rancangan. Tuhan punya rencana atas seluruh dunia. Kita ini bagian daripada rencana itu. Pastikan Anda jalan dengan Tuhan setiap langkah. Supaya rancangan indah. Nah sekarang ada 2 rancangan nih. Anda pilih di sisi mana. Yang satu saya sebut rancangan mulia. Katakan rancangan mulia. Yang satu lagi saya sebut rancangan bahaya. Katakan rancangan bahaya. Aha, rancangan mulia adalah untuk orang benar. Maka Tuhan akan merancangkan mereka dalam rencananya untuk mendatangkan salvation atau keselamatan. Tuhan tuh suka untuk bahasa, ini saya pakai bahasa yang kontroversi ya. Tuhan itu suka, gini, jangan pakai bahasa ini, gini aja. Tuhan itu suka sekali bermegah atas orang-orang percaya untuk tunjukkan bosnya mereka siapa. Tuhan itu suka untuk pamer. Jadi dia memang atur demikian rupa sampai Haman ketemu ajalnya. Untuk menunjukkan Esther dan orang Israel itu seperti apa di hatinya dan siapa yang punya umat Allah. Umat Tuhan ini punyanya siapa? Tuhan suka diaturkan rancangannya, ditur demikian rupa sampai menunjukkan, akulah Allah Israel. Tapi Tuhan juga punya rancangan atas Haman. Untuk menjadikan dia sebuah pelajaran. Either you are, antara Anda jatuh ke kategori rancangan mulia untuk salvation atau keselamatan, atau Anda dan saya jatuh ke kategori satunya lagi, rancangan bahaya. Tuhan ingin melalui hidupmu memberi pelajaran kepada orang-orang yang seperti dirimu dan diriku. Pilih salvation or lesson. Keselamatan atau pelajaran. I want to teach someone a lesson today. Suatu hari Tuhan berbicara seperti itu, dikatakan di kitab Wahyu, keluarlah asap dari bait suci, orang-orang kudus gak berani masuk, malaikat gentar semuanya, seperti gunung Sinai yang tiba-tiba berapi sampai mereka memohon kepada Musa supaya Allah jangan bicara sama mereka. I'm about to teach a lesson to somebody here. Aku akan memberi pelajaran kepada seseorang. Wow! Itu yang disebut orang fasik pun Tuhan rancangkan untuk malapetaka. Kalau Anda dan saya merasa kita berada di sisi orang fasik sekarang karena hidup kita nggak benar. Fasik bukan kafir.
Kafir itu orang yang tidak kenal Tuhan, fasik itu munafik. Fasik itu orang yang mulutnya berkata, lidahnya berkata Kristen tapi hatinya enggak. Dan kelakuannya apalagi. Oke? Ketahuilah bahwa Allah, God is against you. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Allah tidak di pihakmu, kalau Allah adalah lawanmu, siapa kawanmu yang bisa menyelamatkanmu? Saya beritahu, saya coba balikkan ayat itu. Teror yang terbesar yang saya tidak ingin alami adalah jangan sampai Allah melawan saya. Itu teror terbesar. 1000 rebah kiri, 10.000 sebelah kananku, nggak apa-apa itu. Tapi kalau semua bangkit berdiri seluruh tentara, namun Tuhan sudah merebahkan aku, percumalah semua senjata yang ada di sisi saya. Do not ever make God your enemy. Gonna be the most stupid thing to do. Oke? Lalu exit plan-nya gimana kalau kita sekarang sudah berada di sisi fasik? Exit plan-nya apa? Tulis ini. PERTOBATAN. Pertobatan. Pertobatan sejati. Satu-satunya exit plan. When you repent, Ahab pun ketika dia berpuasa dan bertobat, Allah memberi dia kesempatan. Amazing kan? Kalau kita bertobat, Tuhan mendengar. 1 Yohanes pasal 1 berkata begini, jikalau engkau mengakui dosamu, maka Tuhan itu benar dan adil akan mengampuni segala dosamu dan menyucikanmu dari segala kesalahanmu. Barang siapa berkata dirinya tanpa dosa, dia membuat Allah menjadi seorang pendusta. Tapi barang siapa mengakui dosanya terang-terangan di hadapan Tuhan dan meninggalkannya, maka Tuhan itu setia dan adil mengampuni kita dari kesalahan kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Listen, ada way out, ada exit, ada pintu keluar daripada rancangan bahaya Tuhan. Apakah itu? Pertobatan sejati. Tuhan memberi kita kesempatan. Saya percaya selama jiwa kita masih berada dalam raga, masih ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. 1-2 ayat lagi lalu selesai, oke? Lalu kita lanjutkan sepanjang hari ini Amsal kehidupan. Ayat 5, 1 ayat lagi aja kita selesai ya. Nanti saya lanjutkan. Setiap orang, kita baca sama-sama ayat 5, 1, 2, 3. Setiap orang yang tinggi hati ialah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Katakan tinggi hati. Setiap orang yang tinggi hati, adalah kekejian bagi Tuhan. Catat ini, indikasi orang tinggi hati seperti apa? Saya renung-renungkan. Orang tinggi hati itu kayak apa? Saya tidak catat ini untuk menghakimi saudara, saya catat ini untuk menilai saya. Kalau baca Alkitab itu selalu matanya 2. Jangan lupa, tidak ada kelas 1, tidak ada kelas 2. Pastikan dulu kelas 1-nya, kelas kakapnya adalah diri Anda sendiri. Aplikasikan firman pada diri sendiri. Jadi pengkhotbah itu tidak gampang. Karena saya harus aplikasikan ke saya, baru ke Anda. Lalu setelah itu orang-orang semua akan aplikasikan ke saya. Dia lakukan khotbahnya enggak? I'm blessed. I'm pushed. Saya didorong ke satu tempat di mana saya harus diuji terus-menerus oleh Tuhan Yesus. I'm blessed. I'm blessed. I'm happy. Indikasi orang tinggi hati 1. Alergi koreksi. Pasti itu harga mati. Percayalah saya. Tanda itu kalau keluar, sudah langsung CA-nya tinggi di hadapan Allah. Itu ada kanker di dalam rohnya. Udah nggak usah lagi MRI, nggak perlu. Kalau Anda alergi koreksi, Anda dikoreksi orang marah, Anda nggak dengarkan dulu intinya. Mungkin orangnya caranya salah. Yang caranya salah aja harus didengarkan, apalagi caranya benar. Orang yang alergi koreksi, sudah nggak bisa dalam bahasa Ibrani dikandani. Itulah tanda pertama tinggi hati, permulaan daripada akhir hidupnya. When you find that in you, then please know that this is the beginning of your end. Waktu Anda dan saya menemukan itu, tanda-tanda itu dalam dirimu, ketahuilah bahwa inilah permulaan, inilah alfa dari omegamu, inilah permulaan daripada akhirmu. Bukan akhir hidup, akhir hayat. Akhir kerohanianmu akan mengalami kematian segera. Alergi koreksi. Kedua,
Indikasi orang yang tinggi hati adalah orang yang suka dipuji untuk sesuatu yang dia tidak usahakan. Kalau Anda suka dipuji untuk sesuatu yang Anda tidak usahakan, contohnya kecantikan Anda. Loh, Anda sudah cantik, lahir cantik maksudnya. Atau kepandaian atau segalanya. Loh, lain cerita loh. Saya tidak berkata bahwa kita tidak appreciate, tidak menghargai hasil kerja keras. Kalau ada orang datang ke saya dan berkata terima kasih untuk semua usahanya, ini saya akan terima kasihnya. Tidak usah munafik menolak begitu, tidak usah, oh iya, tidak apa-apa, dengan senang hati. Lalu Anda cetuskan motivasi Anda menolong orang. Saya senang menolong. Jangan berkata, enggak kok, loh, buktinya iya loh kamu nolong. Saya belajar menghargai orang. Ya, menghargai orang. Saya melihat para pelayan-pelayan Tuhan hari ini di bawah tadi, yang ini tahu nggak, yang angkat-angkat di sini sudah penuh atau di sini welcome home di bawah sana itu anak orang loh. Itu papanya orang loh. Tadi ada satu ya pakai baju biru, hari ini biru ya semuanya asyirnya. Lalu birunya itu ada 2 macam. Bajunya itu bagus, saya nggak tahu beli di mana. Ada 2 degradasi warna. Ada biru muda, biru tua. Sebelah sini biru tua semuanya karena keringat semua. Saya datang dan saya beritahu thank you. Saya nggak ngomong ini di mimbar. Sudah terjadi di bawah, saya cuma bilang terima kasih untuk pelayanan, thank you ya, appreciate it, saya menghargai. Dan saya senang orangnya menerima, senang gitu loh kalau kita tuh menghargai diterima. Oh iya Pak. Nah, ya, nggak tahu dia nggak tahu mau ngomong apa. Cuma gini ya, saya anggap itu menerima. Kalau Anda mau menerima itu gini aja. Nanti kalau ada nanti cowok kejar cewek di sini ya, jemaat GMS ini, I love you, do you terima aku? Ya itu berarti terima. Nah, saya enggak berkata yang gitu, tapi please don't get used to being praised for what you do. Jangan membiasakan diri untuk dipuji akan hal-hal yang Anda tidak usahakan. Apalagi kalau itu usaha daripada tim, Anda menerima kreditnya, lalu Anda diam saja. I think kalau Anda biasakan lama-lama akan masuk virus tinggi hati. Jangan biasakan menerima pujian yang Anda tidak berhak terima. Paham maksud saya? Yang ketiga, indikasi orang yang tinggi hati adalah orang yang tidak mensyukuri apa yang sudah ada padanya. Tinggi hati punya konco, dia punya hoping, dia punya sahabat karib. Tinggi hati selalu bergandengan dengan greedy. Percayalah, orang kalau tinggi hati pasti greedy. Dia tidak akan puas dengan apa yang dia sudah miliki. Ya, indikasi tinggi hati kadang-kadang bukan kesombongan atau membual di mulutnya. Kadang-kadang dengan outlook cara dia memandang kehidupan, it's not enough for me. Not enough for me. Penghormatan ini nggak cukup bagi aku. Aku harus dihormati lebih. Atau hal yang lain mungkin kalau masa cuman begini dan begitu. Bapak Ibu Saudara, kita sangat mudah dalam dunia kita terjebak dalam hal-hal demikian. Kadang-kadang contentment, perasaan cukup itu adalah bolonya rendah hati. Demikian pula greedy adalah teman sejati tinggi hati. Mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Yang keempat, saya lihat apa ya kira-kira tanda-tanda orang tinggi hati. Please ya, ayat ini apa yang saya ajarkan jangan diterapkan ke orang lain. Dikit-dikit lah tinggi hati. Nanti pertengkaran rumah tangga dimulai dari khotbah saya. Jangan lupa kelas kakapnya adalah Anda kelas 1. First class-nya you dulu. Sama orang itu ekonomi kelas saja kalau kita mau nuduh. Sama diri sendiri itu first class. Yang keras sama diri sendiri, bam! Supaya sama orang lain itu kasih. Nanti kalau Anda gitu, orang lain akan mengasihi Anda seperti first class-nya, percayalah saya. Ya. Terapkan ini. Yang keempat, saya melihat indikasi ini. Waktu saya renungkan Roh Kudus seperti kasih hikmat. Orang yang tinggi hati selalu terpicu untuk kompetisi dengan orang lain. Spirit of rivalry-nya luar biasa. Loh, persaingan sehat boleh loh ya. Oh harus. Nggak gitu gimana survive bisnis dan karirnya. Tapi ada hal-hal yang nggak perlu kompetisi. Coba Anda bisa terap, Anda bisa nurani Anda nanti akan tentukan. Yang gini-gini nggak perlu loh. Orang ini kok sangat tersinggung ya kayak gini. Kok merasa harus saingan ya. Ketika satu orang dipuji, kok dia perhatikan apa yang tidak terjadi. Loh yang terjadi kan orang ini dipuji di sebelahnya. Kenapa dia berkata, kok enak dia dipuji, saya enggak. Nah disitulah spirit rivalry. Bahagialah ketika orang lain pada waktunya dipuji. Segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan waktumu. Ada waktunya orang lain dipuji. Anda enggak usah merasa seperti apa. Setiap anak kecil punya benih tinggi hati. Karena kita semua keturunan Adam dan Hawa. Coba lihat kalau kita puji
saudaranya, yang satunya gimana? Kecuali kalau Anda puji terus-menerus, namanya pilih kasih. Ada waktunya Anda perlu tegur. Anda kalau mau bunuh ular itu waktu dia masih telur. Kalau Anda lihat Anda punya anak beberapa, lalu Anda puji yang satu, yang satunya nggak suka hati, jangan dimarahin, karena dia masih bertumbuh, masih kecil kan, masih perlu pelajaran. Itulah sebabnya Allah meletakkan Anda, imam di rumah tangga. Anda letakkan, dan sebelumnya Anda diletakkan di sini, anak kami, anak rohani, supaya Anda diimamati. Terapkan apa yang saya ajarkan itu sampai ke rumah. Ngomong sama anak satunya dan berkata, ada waktunya nak, koko cicenya, adiknya, memenya, abangnya atau apa, saudaramu itu akan dipuji. Tapi kamu belajar untuk senang, supaya nanti pada waktu giliran kamu yang dipuji, kokomu, adikmu, cicemu, abangmu akan senang. Kalau nanti, bisa kasih gini, kalau nanti saudaramu enggak papa puji, enggak pernah papa puji, nanti dia jadi orang kepahitan, orang yang enggak suka hati, dia keluar rumah, kamu mau saudaramu ini, kokomu ini hilang. Kamu mau kokomu jadi orang jahat? Enggak mau. Aku enggak mau, kita harus baik sama dia. Supaya dia merasa dihargai. Nggak tahulah caranya gimana bahasa rumahmu. Anda harus bunuh telur ular itu sebelum dia jadi ular beludak. Indikasi tinggi hati adalah spirit of rivalry, di mana tidak perlu. Selalu rasa saingan. Selalu saya harus lebih. Gua harus lebih. Nah, kalau itu ada di dalam dirimu, sekarang jadi ular beludak. Gimana? Sudah menetas telurnya. Ya nggak apa-apa. Lawanlah ular itu sebelum jadi naga. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda diberkati Tuhan hari ini? Are you happy? Yes, Anda yang happy berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pulang membawa berkat. Menjadi umat Tuhan yang bahagia karena pilihan hatinya. Terima kasih Tuhan. You make them happy Lord. You have made us happy. Make them happy. Buat seluruh umatmu bergirang karena namamu. Pulang membawa sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.